Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Pertama Fikranto dengan nomor BP 2110 1155 310724. Saya berasal dari kelompok 6 dan saya selaku moderator ingin mempresentasikan tentang studi kasus Bank BNI Syariah yang berada di Cirebon pada mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materi pertama. Saya Nadia Natalia dengan BP 2110 1155 310520. Baiklah, saya akan menjelaskan di makalah kami mengenai abstrak. Yang pertama, latar belakang. Dalam pembiayaan bermasalah, pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran, terutama bagi pembiayaan terkena musibah, atau melakukan penyitaan bagi pembiayaan yang sengaja lalai untuk membayar. Yang kedua yaitu adanya tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank BNI Syariah Cabang Cirebon. Bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan macet pada Bank BNI Syariah Cabang Cirebon, serta penyebab terjadinya pembiayaan macet dan bagaimana solusi pembiayaan macet pada Bank BNI Syariah Cabang Cirebon. Yang ketiga yaitu adanya metode. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Bank BNI Syariah Cabang Cirebon, karena penelitian ini untuk mengaji strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah pada Bank BNI Syariah Cirebon. Yang keempat yaitu adanya hasil penelitian. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Mengenai pembiayaan itu telah diketahui negara dan sudah diatur pula dalam Peraturan Menteri Keuangan. Mekanisme pembiayaan bermasalah itu dari unit sel untuk melakukan penginputan data nasabah yang mengajukan pembiayaannya. Jika terjadi kemacetan pembiayaan, strategi untuk mengurangi pembiayaan macet, Bank BNI Syariah itu harus membentuk divisi atau bidang penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Bank-bank syariah juga harus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia agar bisa mengatasi pembiayaan bermasalah dan mampu melakukan restrukturisasi pembiayaan secara syariah. Saya Nurul Aulia Dinda dengan BP 2110 1155 310523. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang makalah kami yaitu bab 1 pendahuluan. Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak berlebihan dana dan pihak berkurangnya dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan hukum Islam. Bank Syariah dalam istilah internasional dikenal dengan Islamic Banking atau Interest-Free Banking, merupakan suatu sistem perbankan yang dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, spekulasi, dan ketidakpastian atau ketidakjelasan. Bagi mereka yang mempunyai kekhawatiran adanya tiga unsur tersebut, maka bank syariah bisa menjadi alternatif sebagai sarana pinjaman modal atau untuk menginvestasikan dana. Pembiayaan adalah sebuah kegiatan yang mampu membantu masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sebagai sarana untuk bisa memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, masih banyak pada praktiknya masyarakat tidak memahami secara detail dan mendalam proses dan risiko yang pada akhirnya justru merugikan masyarakat itu sendiri. Bahkan pihak lembaga yang terkait dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada masyarakat. Menurut Ahmad Dahlan, jenis usaha bank syariah sebagai lembaga keuangan perantara finansial intermediari secara simpel dapat dijalankan ke dalam
pendanaan dan pembiayaan serta jasa. Pendanaan disebut juga dengan sisi liabilitas atau beban kewajiban yang harus dibayar oleh pihak bank kepada pihak nasabah, penabung atau investor. Selanjutnya, pembiayaan disebut juga dengan aset dikarenakan dana yang dipergunakan untuk pembiayaan merupakan aset kekayaan bank tersebut. Walaupun bisa jadi dana yang digunakan berasal dari dana pihak ketiga DPK, pembiayaan atau financing merupakan istilah yang dipergunakan dalam bank syariah sebagaimana istilah kredit atau lending dalam bank konvensional. Pembiayaan merupakan salah satu fungsi bank dalam menjalankan aktivitas penyaluran atau penggunaan dana. Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi aspek syariah dan aspek ekonomi, yang berarti bahwa setiap realisasi pembiayaan kepada debitur bank syariah harus tetap berpedoman kepada syariat Islam dan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi pihak bank syariah maupun nasabah bank syariah. Pasca diundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, industri segar dan memasuki era baru. Dengan undang-undang dimaksud perbankan syariah bukan hanya sebagai counterpart dari perbankan konvensional, melainkan sebagai perbankan yang mampu memenuhi kebutuhan nasabahnya sesuai dengan kebutuhan real nasabah yang bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raza Raudatul Jannah, nomor BP 21101155310525. Akan melanjutkan membaca pembahasan dari bab 1, yaitu relasi dari tujuan yang dimaksud terwujud dalam fungsi bank syariah dan unit usaha syariah atau USS, yaitu bahwa yang pertama, bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Yang kedua, bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat. Yang ketiga, bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkan kepada pengelola wakaf atau nazir sesuai dengan kehendak pemberi wakaf atau wakif. Dalam pembiayaan bermasalah, pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi pembiayaan yang terkena musibah, atau melakukan penyitaan bagi pembiayaan yang sengaja lalai untuk membayar. Untuk pembiayaan yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian. Menurut Ulpah 2020. Namun, bila tidak dimungkinkan melakukan penyelamatan, maka langkah yang ditempuh selanjutnya yaitu proses penyelesaian dapat melalui arbitrase, pengadilan maupun badan hukum terkait dengan penyelesaian pembiayaan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penyelamatan pembiayaan bermasalah yang ada di Bank BNI Syariah Cabang Cirebon. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank BNI Syariah Cabang Cirebon, bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan macet pada Bank BNI Syariah Cabang Cirebon, serta penyebab terjadinya pembiayaan macet dan bagaimana solusi pembiayaan macet pada Bank BNI Syariah Cabang Cirebon menurut Juliana 2020. Perkenalkan, saya Ratu Azhara Fatlan, BP 21101155310527. Selanjutnya itu bab 2, hasil dan pembahasan.
Yang pertama, pembiayaan permasalahan pada Bank BNI Syariah Cabang Cirebon. Mekanisme pembiayaan bermasalah pada Bank BNI Syariah Cabang Cirebon Syariah perlu melakukan monitoring sebelum dan sesudah pembayaran yang diberikan. Mekanisme pembiayaan mampu melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran akan dilakukan pada waktu yang disepakati. Mekanisme pembiayaan di bank syariah harus secara aktif dalam pembiayaan dan memperbaiki proses bisnis secara komprehensif serta konsisten, dan konsekuensinya dengan strategi harus memperoleh proses pembiayaan macet. Penyelamatan pembiayaan macet tersebut dengan cara diberikan surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, dan surat peringatan. Mekanisme pembiayaan di bank syariah harus secara aktif dalam pembiayaan dan perbaiki proses bisnis secara komprehensif serta konsisten, dan konsekuensinya dengan strategi yang harus diperoleh proses pembiayaannya yang macet. Standar operasional prosedur atau SOP pembiayaan pada bank syariah cabang Cirebon. Kirimkan simasi atau teguran kepada nasabah. Somasi itu sendiri ada 3 bagian, yaitu yang pertama, nasabah menunggu selama 1 bulan atau 30 hari. Yang kedua, ketiga nasabah yang menunggak selama 2-3 bulan atau 60 hari sampai 90 hari. Ketiga, nasabah menunggaknya di atas 3 bulan atau 90 hari seperti SOP. Setelah somasi ketiga itu kita melakukan lelang. Penggolongan SOP atau disebut kolektibilitas itu ada 5, yaitu yang pertama lancar, tidak ada tunggakan. Yang kedua, kolektibilitas, perhatian khusus itu mulai dari 1 hari sampai 90 hari. Yang ketiga, kurang lancar, mulai dari 90 hari sampai 180 hari. Yang keempat, diragukan. Yang kelima, macet. Dan biasanya sebelum kolektibilitas kelima tersebut sudah ambil tindakan mulai dari kolektibilitas ketiga tersebut. Bahkan pegawai bank syariah kami akan mengambil tindakannya untuk mencari pembeli dan nasabah itu jika ada uang suruh untuk melunasi pembiayaan tersebut, atau penagihan secara langsung ke sana lalu kami tongkrongin bersama nasabah. Untuk kolektibilitas pertama juga ada tindakan di bagian customer di cabangnya. Kolektibilitas kedua juga sudah bertindak seperti langkah-langkahnya: telepon, SMS, WhatsApp, kunjungan, dan surat teguran SOP. Pembiayaan pada bank syariah ini ada 5 kategori atau kolektibilitas, yaitu pertama, lancar mulai 0 hari. Kedua, kurang lancar mulai 1 hari sampai 90 hari. Ketiga, surat peringatan mulai dari 90 hari sampai 180 hari. Yang keempat, diragukan mulai 181 hari sampai 280 hari. Yang kelima, macet mulai 281 hari sampai selesai. Penanganan SOP di BNI Syariah ini itu ada surat teguran atau mengingatkan nasabahnya. Dalam waktu ada 3, yaitu surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, dan surat peringatan ketiga. Suatu penyaluran oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar. Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa dari 5 kategori ini seperti lancar, tidak ada tunggakan, kolektibilitas, perhatian khusus itu mulai dari 1 hari sampai 90 hari, kurang lancar, mulai di atas 90 hari sampai 180 hari, diragukan, macet. Bank harus dipenuhi dan dilaksanakan atau komitmen baik untuk nasabah maupun karyawan di bank tersebut. Jika saya terjadi teguran atau surat peringatan, disitulah saya harus memperbaiki kesalahan saya agar tidak terjadi lagi dengan cara tepat waktu membayar angsuran tersebut. Jangan sampai ketinggalan tanggal jatuh tempo agar saya terhindar dari 5 kategori atau kolektibilitas.
Perkenalkan, nama saya Rila Fauziah dengan BP 21101155310529. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi penyelesaian pembayaran macet pada Bank BNI Syariah cabang Pleret, Cirebon. Unit collection akan memberikan macet surat teguran atau somasi pada nasabah-nasabah yang pembayarannya macet. Kemudian unit collection pun menagih nasabah tersebut sesuai dengan jumlah angsuran per bulannya. Jika ternyata nasabah tidak mampu membayar, maka kita adakan musyawarah mufakat. Jika tidak ada mufakat, maka kita lelang jaminan tersebut. Unit collection yang menagih nasabah tersebut sesuai data angsuran per bulannya. Dan ternyata nasabah itu sendiri tidak mampu membayar, maka kita somasi atau teguran kepada nasabah bahwa angsuran tersebut harus dilunasi. Jika nasabah itu tidak membayar tagihannya, kita adakan musyawarah. Jika tidak ada musyawarah, kita akan adakan via telepon, WA kunjungan, dan terakhir kita adakan lelang. Melaksanakan pembayaran macet pihak-pihak menegaskan bahwa salah satu risiko yang dihadapi oleh setiap bank sering terjadi kelalaian pada nasabah tersebut. Pembiayaan mencakup risiko terkait dengan produk atau pembiayaan operasi. Pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembayaran tersebut tidak menepati jadwal angsuran pembiayaan yang tidak lancar. Berdasarkan wawancara ini dapat disimpulkan bahwa melaksanakan pembiayaan macet pihak bank menegaskan bahwa salah satu risiko yang dihadapi oleh setiap bank sering terjadi kelalaian pada nasabah tersebut. Pembiayaan mencakup risiko terkait dengan produk atau pembiayaan korporasi. Unit collection yang menagih nasabah tersebut sesuai data angsuran per bulannya, dan ternyata nasabah itu sendiri tidak mampu membayar, maka kita akan adakan somasi atau teguran kepada nasabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifaldi Armelindo dengan nomor BP 21101155310530. Saya akan membahas yaitu penyebab terjadinya pembiayaan macet dan bagaimana solusi pembiayaan macet pada Bank BNI Syariah cabang Cirebon. Yang pertama yaitu faktor pembiayaan macet pada Bank BNI Syariah Cirebon. Apa saja faktor pembiayaan macet pada Bank BNI Syariah? Yang pertama yaitu tidak mempunyai kemampuan untuk membayar seperti PHK atau pemutusan hubungan kerja. Itu pengakhiran hubungan kerja yang disebabkan karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara kerja atau buruh dan pengusahaan dan majikan. Usahanya bangkrut dan berkaitan dengan masalah melakukan pemindahan tangan tanpa sepengetahuan pihak bank. Yang kedua yaitu terjadinya pembiayaan atau over tanpa sepengetahuan. Bagaimana wawancara dapat disimpulkan usahanya menurun? Karyawan yang memiliki gaji setiap bulan untuk memenuhi keperluan sehari-harinya, seperti halnya membayar sekolah anaknya atau sakit, dan bisa jadi pengalihan pembiayaan tersebut kepada orang lain. Yang kedua yaitu B. Apa saja targetnya untuk menyelesaikan pembiayaan macet pada Bank Syariah cabang Cirebon? Yaitu targetnya menyelesaikan itu seperti melakukan terlebih dahulu kepada nasabah macet tersebut. Nasabah itu pengennya seperti apa? Apakah tetap berlanjut atau berlanjut dari areanya apa berakhir? Kalau misalnya sudahlah kita membayar, maka kita akan adakan lelang. Berdasarkan wawancara ini dapat disimpulkan bahwa targetnya untuk melakukan kunjungan musyawarah via telepon atau WhatsApp terlebih dahulu kepada nasabah tersebut. Target menyelesaikan itu seperti melakukan terlebih dahulu kepada nasabah macet tersebut. Nasabah itu pengennya seperti apa? Apakah tetap berlanjut di areanya apa berakhir? Kalau misalnya sudah berakhir, kita akan kita tidak membayar, maka akan dilakukan lelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repretama Sugianto dengan nomor BP 211011553104. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi pada bab 3 yaitu bab penduduk. Kesimpulan, berdasarkan penelitian didapatkan kesimpulan bahwa pembiayaan adalah sebuah kegiatan yang mampu membantu masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sebagai sarana untuk bisa memenuhi kebutuhan dan kehidupan sehari-hari. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan
wawancara tentang strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah, studi kasus Bank BNI Syariah Cabang Cirebon. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Mengenai pembiayaan ini telah diketahui negara dan sudah diatur pula dalam peraturan Menteri Keuangan. Mekanisme pembiayaan bermasalah itu dari unit sel untuk melakukan penginputan data nasabah yang mengajukan pembiayaannya. Jika terjadi kemacetan pembiayaan, strateginya itu untuk mengurangi pembiayaan macet. Bank BNI Syariah itu harus membentuk divisi atau bidang penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Bank Syariah juga harus meningkatkan kompetensi SDM agar bisa mengatasi pembiayaan bermasalah dan mampu melakukan restrukturisasi pembiayaan secara syariah. Baiklah, sekian dari hasil video presentasi kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.